Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataanmu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabdamu tetapi juga menunaikannya, dan semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini memuat ada satu pertanyaan penting yang diajukan oleh para murid kepada Yesus. Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan ungkapan kerinduan mereka untuk memahami cara Tuhan bekerja. Yesus menjawab dengan tamparan sekaligus pelukan. Karena kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Apa maksud jawaban Yesus itu? Apakah dia pilih kasih? Tentulah tidak. Poin penting dari jawaban Yesus adalah tentang respon hati. Yesus menyatakan perbedaan yang sangat jelas antara para murid dan orang-orang lain, yakni bagaimana respon yang bertolak belakang antara para murid dan orang lain di masa itu ketika menerima pengajarannya. Singkatnya, metode pengajaran Yesus sama, namun respon hati yang menerima berbeda-beda. Itulah karunia yang dimaksud Tuhan, yakni keterbukaan hati para murid untuk menerima sabda Tuhan. Sabda itu tidak bisa diserap oleh pikiran yang tertutup atau hati yang beku. Oleh karenanya, perumpamaan yang diberikan bukan untuk membingungkan, melainkan sebagai undangan untuk merenung, menggali dan mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Yesus mengutip nubuat Yesaya, kamu akan mendengar dengan sungguh namun tidak mengerti, kamu akan melihat dengan sungguh namun tidak memahami. Saudara dan saudari, bukankah ini gambaran yang sering terjadi dalam hidup kita?
kita mendengar firman Tuhan, pendalaman pencerahan lewat renungan atau khotbah homili, lewat bacaan kitab suci. Tetapi apakah hati kita sungguh menangkap atau tidak? Atau apakah saya memilikinya namun saya menutup diri terhadap karunia itu? Tuhan mengundang kita semua untuk menyadari karunia tersebut dalam diri kita masing-masing. Maka jangan biarkan sabda Tuhan hanya lewat di telinga, tetapi biarkan sabda itu berakar, bertumbuh dan mengubah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami selalu diberikan iman yang kuat untuk tetap percaya kepada Allah. Bukalah mata dan telinga kami agar mampu melihat dan mendengar karya kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.